Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina rasulillah amma ba'du. Teman-teman subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini video yang saya buat adalah kajian daripada ilmu tafsir Al-Quran, yaitu yang saya gunakan tafsir Ibnu Katsir, ya. Jadi yang namanya tafsir pembahasannya cukup rada panjangan, ya. Jadi tetap terus saksikan dan simak dengan baik-baik. Jadi saya akan membaca kemudian menerjemahkannya dan hanya menjelaskannya secara sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Al-kalam ala tafsir al-isti'azati wa bayani hukmiha. Berbicara tentang hukum penafsiran isti'azah atau membaca ta'awuz, yaitu kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa bayani hukmiha, dan menjelaskan hukumnya apa. Mas'alatun. Masalah yang pertama, al-juz'ul awal, bagian yang pertama, at-tahlil al-maudu'i al-kalam ala tafsir isti'azah. Berbicara tentang isti'azah. Qala Allah Ta'ala khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilina wa imma yang zigonnaka minasyaitani nazgung fasta'iz billahi innahu sami'un alim. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, jadilah kamu orang yang pemaaf, kemudian perintahkan berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Dan andai kata syaitan itu berusaha menipu kamu dengan satu penipuan atau godaan, fasta'iz billah, maka berlindunglah kepada Allah dengan membaca isti'azah. Innahu sami'un alim, karena sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-A'raf. Wa qala ta'ala idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ati nahnu a'lamu bima yasifuna wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatini wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Artinya, tolaklah perbuatan buruk dengan perbuatan kebaikan. Kami lebih mengetahui atas apa yang mereka sifati, dan katakanlah, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Wahai Tuhanku, aku berlindung padamu dari bisikan setan, dan juga aku berlindung padamu dari kehadiran mereka. Surat Al-Mu'minun. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim wa imma yanzighannaka minasyaitoni nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Artinya, idfa' billati hiya ahsan, tolaklah olehmu perbuatan buruk dengan perbuatan kebaikan. Faizal lazi bainaka wa bainahu adawah, andai kata ada di antaramu dan di antaranya permusuhan, ya, ka'annahu waliyun hamim, maka pura-pura jadi sahabat sejati, teman baik. Jadi kalau ada permusuhan antara manusia, berantem, bertengkar dia, maka jadilah kamu orang yang baik hatinya, lapang dada, pura-pura menjadi sahabatnya, karena itu sikap yang lebih baik, berlemah lembut kepadanya. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Namun tidak akan kamu dapati sikap itu, sikap mulia itu menjadi penyabar, ya, sehingga menjadi pura-pura berteman, bersahabat, kecuali orang-orang yang beriman. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim, dan tidak akan mendapati sifat mulia tersebut kecuali dia memiliki keberuntungan yang sangat besar. Wa imma yanzighannaka minasyaitani, dan andai kata setan punya
perlakuan menipu daya kepadamu, nazgung dengan satu penipuan, fasta'iz billah, maka berlindunglah kepada Allah dengan membaca isti'azah, innahu huwas samiul alim, sesungguhnya dia Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Fusilat. Jadi ada 3 ayat di sini ya. Fahazi salah su ayat, maka 3 ayat ini laisa lahuna rabi, enggak ada yang keempatnya, fi maknaha, pada artinya. Wahwa annallah ya'mur bimusanatil aduil insi wal ihsani ilaih. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melakukan musona'ah, bersikap demokratis ya terhadap musuh yang musuhnya itu berupa manusia. Wal ihsan ilaih, dan berbuat baik kepadanya. Artinya jangan sampai kamu bertengkar, berantam ya dengan sesama manusia. Namun tolaklah perbuatan buruk mereka, perbuatan keji mereka itu dengan akhlak yang mulia, artinya dengan sikap sabar ya, atau berpura-pura menjadi sahabatnya meskipun di hati kita rada kesel gondok. Emang begitu agama ngajarin, pura-pura bersabar ya. Untuk apa? Supaya menjadi suasananya cair ya, jangan bersih tegang sehingga terjadi amukan, amarah yang begitu membabi buta, dan itu sangat berbahaya untuk kelangsungan hidup bisa jadi ya, dan juga berbahaya untuk akhirat. Dunia dan akhiratnya akan celaka kalau kita punya sikap, kalau marah sama orang, kita keluarkan semua emosi, itu enggak baik. Maka kata Allah, ketika marah istaiz billah, bacalah isti'azah, auzubillahi minasyaitonirrajim, atau kalimat lain a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim, atau kalimat lain Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Itu adalah kalimat-kalimat isti'azah atau meminta perlindungan dari Allah atas godaan syaitan ya, karena marah itu kan sifatnya panas, dan panas itu dari api, dan api itu adalah strukturnya daripada setan. Setan tercipta dari api. Makanya berlindunglah kepada Allah. Jangan sampai terjadi yang namanya permusuhan terhadap manusia. Kita harus bersikap demokratis kepada manusia. Jika terjadi pertengkaran, berantem ya, apalagi sama keluarga, apalagi sama sahabat, sama teman, kita pura-pura menjadi teman dan sahabatnya. Betul. Nah, hindari itu permusuhan dengan sesama manusia. Jangan anggap manusia itu adalah musuhmu. Manusia itu bukan musuhmu. Musuh sesungguhnya adalah setan, bukan manusia. Kemudian kita baca lagi. Liyuraddahu anhu tab'uhu at-tayyibu al-aslu ilal mawaddati wal musafati. Apa tujuannya bersikap lembut, sabar, pura-pura menjadi sahabat karib ya, kayak friendly banget, merangkul, padahal dia emosi juga sebenarnya, cuman sikap sabarnya lebih unggul dari amarahnya. Tujuannya liyuraddahu, supaya mengembalikan tabiat lawannya itu menjadi tabiat yang awal, artinya menjadi baik, ilal mawaddah, kepada cinta, sayang ya, wal musafah, dan saling merangkul, bersahabat. Itu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita punya sikap marah, emosional jika ada pertikaian antara sesama manusia. Kalau bisa kuat-kuatin kesabaran. Ya, memang itulah gunanya agama. Agama jadi rem. Ya, agama jadi lampu merah berhenti ketika terjadinya maksiat, ketika kita punya akhlak yang buruk. Nah, agama di sana bekerja tuh, fungsional, sangat bermanfaat. Kata agama nggak boleh marah, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, itu adalah agama. Ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Jadi
Karena kita punya agama, akhirnya agama itu menjadi nasihat buat kita. Kemudian saudara, wa ya'mur bil isti'azah bihi minal aduwi syaitani la mahalata. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk isti'azah kalau musuhnya itu setan. Nah, la mahalata, maka tidak ada tempat bagi setan ya di dalam hati kita untuk melakukan demokrasi. Enggak ada yang namanya kesepakatan kepada setan. Selamanya setan itu menjadi musuh abadi bagi manusia. Karena dia udah berjanji ya ketika mereka dikutuk ya. Lagoyannakum ajma'in. Aku akan menipu daya mereka semua. Ya ketika kakek moyang kita Adam alaihissalam dan Siti Hawa tergelincir dari surga, itu disebabkan bisikan setan. Ya. Nah, akhirnya setan berjanji kepada Allah untuk selalu melakukan tipu daya kepada anak cucu Adam. Jadi dendamnya setan itu sudah dari awal penciptaan manusia sampai sekarang, sampai akhir kiamat, mereka akan menanamkan kedendaman terhadap anak cucu Adam untuk menyesatkan mereka, menghantarkan mereka ke dalam pintu neraka, saudara. Makanya kita kudu bersikap hati-hati terhadap tipu daya setan. Setan itu lembut, halus. Jadi bujuknya pun sangat halus. Ya, terlihat yang buruk itu indah dan yang bagus di mata Allah terlihat buruk. Itu menurut pendapat setan. Nah, dibisik-bisikin tuh di mata kita, di telinga kita, di mulut, ya di hati kita, ya, di perut, bahkan sampai kemaluan, ya. Yang sebenarnya buruk di mata Allah menurut setan baik. Dan yang menurut Allah baik menurut setan itu buruk. Nah, kita kudu pandai-pandai bersikap tuh, ya. Kemudian idla yakbal musona'atan wala ihsanan wala yabtagi ghaira halaki ibni Adam. Kalau begitu enggak diterima musona'ah, ya perdamaian, wala ihsanan, perbuat kebaikan kepada setan, wala yabtagi ghaira halaki ibni Adam, dan tidaklah setan itu mencari perdamaian tersebut kecuali mencari kerusakan, kehancuran, kebinasaan kepada anak cucu Adam. Itulah janji mereka. Lisyiddatil adawah, karena besarnya permusuhan, bainahu, antara setan, wa baina abihi, antara bapaknya anak cucu Adam, yaitu Adam, min qabl, dari kisah sebelumnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ya bani Adam, la yaftaninnakum musyaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak cucu Adam, kata Allah, janganlah kalian sampai terkena fitnah ya, oleh setan, sebagaimana nenek moyang kalian Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga, yaitu karena bisikan setan. Ini surat ayat Al-A'raf ayat 27. Wa qala, dan Allah berfirman, inna syaitana lakum aduun, sesungguhnya setan bagimu adalah musuh. Fattakhiduhu aduan, maka jadikanlah setan itu musuhmu. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sair. Sesungguhnya setan itu kerjaannya selalu mengajak golongannya untuk masuk ke dalam pintu neraka sa'ir. Jadi tujuan setannya tidak lain nyari teman buat nemenin dia ke dalam neraka. Nyok kita bakar sama-sama, begitu tujuannya. Kesiksa sama-sama. Itulah peran setan di bumi ini. Maka jadilah setan itu musuhmu, ya. Jangan manusia menjadi musuhmu, salah itu. Ya. Kita ini sedarah semua, bersaudara. Ya. Kita semua diciptakan dari Adam. Ya, terlahir dari Adam dan Siti Hawa. Artinya kita enggak boleh bermusuh. Surat Fatir. Wa qala, dan Allah berfirman, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduun bi'sa lizalimina badala.
Allah berfirman, apakah kamu ingin menjadikan setan itu dan para pengikutnya aulia sebagai pemimpin, sebagai teman daripada diriku, kata Allah. Wahum lakum adun, padahal mereka itu setan dan bala tentaranya itu musuh buat kalian. Bi'saliz zalimina badala, maka sungguh buruklah perbuatan orang zalim yang menggantikan aku, kata Allah, sebagai Tuhan setannya. Nauzubillah min zalik. Surat Al-Kahfi ayat 50. Saya pindahkan dulu karena cukup banyak ini pembahasannya, jadi saya percepat ya. Waqad aqsama lil walidi innahu laminan nasin. Dulu setan itu telah melakukan sumpah kepada nenek moyang kita yaitu Adam, bahwasanya setan itu lamina solihin, dari golongan orang-orang yang memberi nasihat, yaitu tipu dayanya. Wa kaziba, padahal dia bohong. Fa kaifa muamalatuhu lana wa qad qala, karena bagaimana setan itu melakukan muamalah bersama manusia, nggak mungkin ya, kita nggak bisa bermuamalah bersama setan. Wa qad qala, dan telah berkata, berfirman Allah Ta'ala ya, ini adalah kalimat atau ucapan setan, fabi izzatika, maka dengan kemuliaanmu ya Allah, lagwainahum ajmain, aku akan menipu daya mereka semua, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali mereka hambamu orang-orang yang ikhlas. Nah, buat kalian yang beramal, bekerja, beribadah dengan murni, ikhlas, hanya mengharap ridho Allah, kalian gak bakal bisa diganggu oleh bisikan setan. Setan gak bisa. Ya, itu. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, faiza qara'tal Qur'an, maka apabila kamu membaca Quran, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Faiza qara'tal Qur'an, apabila kamu telah membaca Quran atau kamu ingin membaca Quran, fasta'iz billah, maka berlindunglah pada Allah, membaca isti'azah, minasyaitonir rajim, dari setan yang terlaknat. Innahu laisa lahu sultan, karena sesungguhnya setan itu enggak punya kuasa, enggak punya kemampuan, alal ladina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang beriman itu biasanya selalu mempunyai sifat tawakal, berserah diri kepada Allah. Mau ngapa-ngapain baca auzubillah, berserah diri, baca bismillah, tawakal ya, selalu tawakal segala aktivitas pekerjaannya orang-orang yang beriman, begitu. Jadi setan gak bakal melakukan tipu daya. Apalagi mau baca Quran, apalagi mau ibadah yang lainnya, sangat dianjurkan membaca ta'awuz. Tidak hanya baca Quran saja, sholat, puasa, haji, supaya gak diganggu nih dengan setan-setan, fasta'iz billah, maka berlindunglah kepada Allah, membaca auzubillahi minasyaitonirrajim atau kalimat ta'awuz lainnya ya, yang diajarkan oleh Nabi dan para ulama. Qalat ta'ifah minal qura wa ghairuhum, berkata ya para ulama Taif dari pakar-pakar Quran dan lain-lainnya, nah ta'awad ba'dal qiraah, kami tuh biasanya baca isti'azah itu setelah baca Quran. Nah, biasanya kan kalau kita di awal baca isti'azah, tapi ulama Taif, para ahlul qura, ahli-ahli Qur'annya, itu baca Quran setelah baca isti'azah setelah baca Quran. Wa'tamadu, dan mereka berpendapat ala zahir siyagil ayat, karena zahir ayatnya bunyinya begitu ya. Walidafil i'jab ba'da faragil ibadah, dan untuk menolak rasa sifat ujub, sombong setelah melakukan ibadah. Jadi selesai ibadah baru dia auzubillahi minasyaitonirrajim, ngucap begitu para ulama Taif dan para pengikutnya, untuk menafikan atau menghilangkan rasa kesombongan. Wa mimman zahaba ila zalik, dan orang-orang yang sependapat dengan itu di antaranya Hamzah
fima zakarahu Ibnu Kulukon anhu, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Kuluko. Imam Hamzah juga kalau habis ibadah ya, dia baca ta'awusnya di akhir, bukan di awal. Wa Abu Hatim As-Sajastani, dan juga Imam Abu Hatim. Hukiyadzalika Abul Qasim, diceritakan juga oleh Abu Qasim. Yusuf bin Ali bin Jabbarah Al-Hazali Al-Maghribi fi Kitabil Kamil, dalam kitabnya Al-Kamil. Waruya an Abi Hurairah, dan diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, Aidon juga wahwa gorib, namun hadis ini sangat gorib. Tapi ini sangat asing ya, membaca ta'awuz di akhir. Wa naqalahu Fakhruddin Muhammad bin, dan dinukil oleh Fakhruddin Muhammad bin Umar Ar-Razi fi tafsirhi, pada tafsirnya, an Ibni Sirin, dari Ibni Sirin, fi riwayatin anhu, dalam riwayatnya juga. Qala, ia berkata Fakhruddin, wa huwa qaul Ibrahim, ini ucapan Imam Ibrahim An-Nakhai wa Dawud bin Ali Al-Asbahani Az-Zahiri. Wahaka Al-Qurtubi, Imam Qurtubi meriwayatkan, menceritakan an Abi Bakrin bin Al-Arabi anil Majmu'ah, dari kitabnya Al-Majmu', dari an Malik, dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala, anal qari yata'awas ba'dal Fatihah, bahwasanya orang kalau mau baca Quran, baca isti'azah itu setelah baca Al-Fatihah. Wastagrobahu, namun dia menganggap ini gorib, asing. Jadi setiap mau baca Quran, baca Fatihah dulu. Ya, habis baca Fatihah baru baca isti'azah, baru baca Quran. Ini sangat gorib tapi ya. Ibnul Arabi, menurut Imam Ibnul Arabi, wahaka kaulan salisan, begitulah dihikayatkan ucapan yang ketiga, wahwal isti'azah awalan wa akhiran. Jadi yang pendapat kedua ini baca di awal, baca di akhir juga. Auzunya, auzubillahi minasyaitonirrajim, baru baca Quran. Kemudian selesai baca Quran, baca lagi auzubillahi minasyaitonirrajim ya. Jam'an bainad dalilain, ini dikumpulkan karena ada dua dalil. Namun banyak juga ulama yang menganggap ini gorib. Naqalahu Fakhruddin, begitulah yang dinukil oleh Imam Fakhruddin. Wal masyhur, namun yang sangat masyhur, yang sangat terkenal, alazi alaihi jumhur, menurut para mayoritas ulama, anal isti'azah lidaf'il waswas fiha, untuk mencegah perasaan was-was ketika ibadah ya. Innama takunu qabla tilawah, sesungguhnya baca ta'awuz itu sebelum membaca Quran, itulah yang lebih masyhur, yang lebih terkenal. Seperti kita umumnya baca auzunya ya di awal, bukan di akhir ya. Wa ma'nal ayat indahum fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Maksud ayat ini adalah ya, apabila kamu membaca Quran maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terlaknat ya. Surat An-Nahl, iza aradtal qira'ah ka qaulihi, apabila kamu membaca Quran seperti firman Allah, iza kumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum, apabila kamu ingin mendirikan sholat maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian, dan ayat seterusnya. Artinya idza aradtumul qiyam, kalau kamu pengen melaksanakan sholat ya, baru ya, kalau kamu mau melaksanakan sholat baru wudu dulu ya, kayak gitu logikanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ini terpotong ya. Bizalik qala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Hasan bin Atish, haddatsana Ja'far bin Sulaiman an Ali bin Ali Ar-Rifai Al-Yashkuri an Abil Mutawakkil an Naji an Abi Sa'id Al-Khudri qala
Beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah iza qoma minal lail, apabila bangun malam, fastaftaha salatahu wa kabbara, maka membaca iftitah pada salatnya kemudian bertakbir. Qala subhanakallahumma bihamdik, maha suci Allah dan segala puji baginya. Wa tabaraka ismak, dan maha suci namanya. Wa ta'ala jaddak, dan maha tinggi kedermawanannya. Wala ilaha gairak, dan tidak ada Tuhan selainmu. Wa yaqulu, maka Nabi bersabda, berdoa, la ilaha illallah salasan, kalimat la ilaha illallah 3 kali. Sumayakul, kemudian membaca auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi, membaca aku berlindung pada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk, dari bisikannya, dari tiupannya, dan juga rayuannya. Ya. Jadi Nabi sebelum sholat pun banyak bacaan-bacaannya, ya, zikir-zikirnya sebelum sholat. Waqat rawahu ahlus sunan al-arba'ah, telah diriwayatkan oleh para ulama yang sunan al-arba'ah min riwayat Ja'far bin Sulaiman an Ali bin Ali wa huwa ar-Rafi'i wa qala Turmuzi, dan berkata Imam Turmuzi, huwa ashharu hadis fi hadzal bab, inilah yang lebih masyhur pada bab ini. Jadi di awal baca isti'azahnya. Waqad fassaral hamzu bil mauti wahya al khanaq. Imam Hamzah menafsirkan kalimat bukan Imam Hamzah. Kata Imam Turmuzi menafsirkan kalimat hamas min hamzihi, ya, doa yang isti'azah tadi, artinya adalah bil mautah, dengan kematian. Ya. Jadi berlindung dari setan, ya, untuk mematikan hati kita, pandangan kita, ya. Wahya al khanaq, yaitu dengan khanaq, mencekek, ya, mencekek leher, bisa begitu, ya. Wa nafakh bil kibir, adapun dengan tiupan adalah kesombongan maksudnya. Wa nafas, dan rayuan adalah bisyir, dengan syair. Jadi kalimat setan tuh di kuping kita indah-indah kedengarannya, ya, padahal mah jahat. Saya pindahkan dulu. Kama rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah min hadis Syu'bah an Amr bin Murrah bin Asim Anzi an Nafi' bin Jubair bin Mat'am an abihi qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina dakhala fi shalah, aku melihat Rasulullah ketika masuk salat. Qala, ia berkata, Allahu akbar kabira salasan, Allahu akbar kabira 3 kali, alhamdulillah katsira 3 kali, subhanallah bukrata wa asila salasan 3 kali, Allahumma inna a'udzubika minasyaitani min hamzi wa nafthihi wa nafathi. Jadi Nabi sebelum sholat pun membaca takbir 3 kali, alhamdulillah 3 kali, subhanallah bukrata wa asila 3 kali, baru ta'awuz. Ya, Allahumma inna a'udzubika minasyaitani min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Qala Amr wa hamas, maksudnya Imam Amr berkata, maksud hamas adalah amautah, kematian, wa nafthihi, tiupan, adalah al-kibir, kesombongan, sama, ya. Wa nafthihi asyi'ru, maksudnya bisikan adalah dengan asyi'ru, syair setan, ya. Nauzubillah. Kita selalu berlindung dari godaan setan itu. Wa qala Ibnu Majah hadatsana Ali bin Munzir hadatsana bin Fudail hadatsana Atha bin As-Sa'ib an Abi Abdurrahman As-Silmi an Ibni Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Mas'ud, qala, ia berkata, Allahumma inni a'udzubika, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung padamu dari minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk atau terlaknat.
wa hamzihi wa nafhi wa nafati, sama ya. Qala hamzihi al-maut wa nafsihi asy'ir wa nafhi al-kibir, sama. Waqala Imam Ahmad hadatsana Ishaq bin Yusuf hadatsana Syarik an Ya'la bin Atha an rajulin haddatsahu anahu sami'a Aba Amamah, bahwasanya beliau mendengar Abu Umamah Al-Bahili yaqul, ia berkata, kana Rasulullah sallam, adalah Rasulullah dulu, idza qoma ila shalah, apabila mau salat, kabar salasan, takbir 3 kali, summa qala la ilaha illallah salasa marrat, baca la ilaha illallah 3 kali, wa subhanallahi bihamdi salasa marrat 3 kali. Summa qala, kemudian berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafthi. Jadi banyak ya hadis-hadis yang mengatakan Nabi itu kalau mau sholat ya baca takbir 3 kali, tahmid, kemudian tasbih 3 kali semuanya, kemudian baca ta'awuz ya. Allahumma inna a'udzubika min hamazati syaitun wa a'udzubika min yadurun. Tapi di sini kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi. Waqala Hafiz, Imam Hafiz berkata, Abu Ya'la Ahmad bin Ali bin Al-Musni Al-Musalli fi musnadihi, dalam kitab musnadnya, haddatsana Abdullah bin Amr bin Abani Al-Kufi haddatsana Ali bin Hisham bin Al-Barid an Yazid bin Ziyad an Abdul Malik bin Amir bin Abdurrahman bin Abi Laili an Ubay bin Ka'ab qala, ia berkata, talaha rajulan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 2 orang bertengkar di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatamazza'an fa ahadihima ghadban, maka terlukalah hidung salah satu dari mereka karena marah. Di depan Nabi berantem, saudara. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, inni lau alima syai'an lau qalahu zahaba anhu ma yajid, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya aku mengajarkanmu sesuatu, seandainya kalau kamu baca maka hilanglah apa yang kau punya itu, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalimat ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Artinya kalau kita lagi marah, berantem pun sama orang ya, jadi tidak hanya berlindung pada setan ya, marah pun sebenarnya dari setan ya. Jadi kalau kita bertengkar pun dengan orang, Nabi pun menganjurkan untuk membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena marah datangnya dari setan. Itu bukan sifat asli manusia marah itu ya, tapi hembusan daripada setan. Wa qadarwahu an-Nasa'i fil yaum wal lailah, begitulah diriwayatkan juga oleh Imam Nasai dalam kitabnya Al-Yaum wal Lailah, an Yusuf bin Isa Al-Maruzi an Al-Fadal bin Musa an Yazid bin Ziyad bin Abil Ju'ad bihi. Waqad rawa hazal hadis Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal juga meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya ya, an Abi Sa'id an Zaidah wa Abu Dawud an Yusuf bin Musa an Jarir bin Abdul Hamid wa Turmuzi wa Nasai fil Yaum wa Lailah, dalam kitabnya Al Yaum wa Lailah, an Bindar an Ibni Mahdi an As-Suri wa Nasai aidon, begitu juga dia, min hadis Zaidah bin Qaddamah salah satuhum an Ibdil Malik. Nah, saya pindah dulu, makin kecil tulisannya nih. Bin Umar bin Abdurrahman bin Abi Laili an Mu'az bin Jabal qala istabarajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 2 orang lagi bertengkar di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faghadiba haduma ghadban syadidan, sehingga marahlah salah satu dari mereka dengan marah yang sangat keras ya, hatta khayala ilayya anna ahadahuma yatamazza anfahu min shiddati ghadbihi, sampai aku menghayal atau menyangka salah satu dari keduanya itu hidungnya terluka karena saking marahnya lawannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, ini lau alima kalimatan, aku akan mengajarkanmu satu kalimat, lau qalaha lazhaba anhuma yajid minal ghadab, kalau kamu baca ini kalimat maka akan hilang apa yang kamu dapati itu.
dari sifat marah. Qala, maka lelaki itu berkata, "Mahya ya Rasulullah, apa itu wahai Rasul?" Qala yaqulu, maka berkata dan bersabda Nabi, "Allahumma inna a'udzubika minasyaitonir rajim." Qala, maka berkata, "Faja'ala Mu'az ya'muruh," maka Sayyidina Mu'az memerintahkan dua orang yang bertengkar itu untuk baca itu kalimat aus. Fa'aba, namun menolak, ya. Wa mahaka, dan menolak, ya. Wa ja'ala yazdad godban, namun malah bertambah marah. Nabi udah ngasih tahu, udah ngajarin. Ini Nabi langsung, ya, yang ngasih tahu. Kemudian Sayyidina Mu'az lagi ngebantuin. Tapi orang itu tetap marah, nggak mau, menolak dia malah jadi mau kawannya setan. Dia malah milih menjadi marah. Jangan, ya. Wahzal lafaz Abi Daud. Ini lafaz hadis ini dari Imam Abu Daud. Wa qala Tirmuzi, berkata Imam Tirmuzi, mursal, hadis ini mursal. Yakni an Abdurrahman bin Abi Laili lam yalik Mu'az bin Jabal. Imam Tirmuzi berpendapat kenapa hadis ini mursal, ya. Apa itu hadis mursal, ya teman-teman belajar, ya, apa itu hadis mursal. Karena hadis itu banyak macamnya, ya. Maksudnya Abdurrahman bin Abi Laili sebenarnya itu belum pernah berjumpa dengan Sayyidina Mu'az bin Jabal, makanya dianggap mursal. Fa'inahu mata qabla sana isrin, karena sungguhnya Abdurrahman bin Abi Laili itu sudah meninggal sebelum tahun 20 Hijriah, dari hijrahnya Nabi. Qultu, maka aku berkata, waqad yakun Abdurrahman bin Abi Laili sam'ahu min Abi bin Ubay bin Ka'ab. Mungkin aja Abdurrahman bin Abi Laili mendengarnya dari Ubay bin Ka'ab. Kama taqaddam wa balagha an Mu'az bin Jabal, sebagaimana terdahulu dan telah disampaikan oleh Mu'az bin Jabal. Fa inna hadhil qissah syahadaha ghairu wahid minas sahabah. Dan kejadian ini banyak disaksikan oleh para sahabat, bukan hanya satu aja, ya. Radhiyallahu anhum, semoga Allah Subhanahu wa taala meredoi mereka semua. Amin. Ya, banyak, ya, pembahasan kita, ya. Jadi saya rada cepat. Qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, haddatsana Utsman bin Abi Syaibah, haddatsana Jarir anil A'mas an Adi bin Sabit qala Sulaiman bin Sarat, Istaba inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang bertengkar di depan Nabi, wa nahnu indahu julus, dan kami bersamanya sambil duduk-duduk, sambil nongkrong sama Nabi. Fahadahuma yasubu sahibahu mudgaban kat ahmar wajha, dan salah satu dari keduanya memukul temannya karena marah sampai wajahnya merah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, ini lau alima kalimatan, aku akan ajarkan kamu satu kalimat. Lau qalaha, seandainya kamu ucapkan kalimat itu, la zahaba anhu ma yajid, maka akan hilang apa yang kau dapati itu, ya. Lau qala a'udzubillahi minasyaitonirrajim, andai kata kamu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqalu lirajul, maka sahabat berkata kepada orang tersebut, ala tasma' ma yaqul Rasulullah SAW, apakah kamu tidak mendengar apa yang diucapkan Rasul? Qala, dia berkata, ini lastu bimajnun, aku bukan orang gila, katanya. Ya, iya, dia dengar, dia tahu, ya. Meskipun dia marah, dia bilang, ini lastu majnun, ya, ini lastu bimajnun. Waqad rawahu aidan, dan diriwayatkan juga ma'a Muslim, oleh Imam Muslim, wa Abi Dawud wa Nasai min tariqin mu'tadda anil A'mash bihi. Waqad ja'a fil isti'azah hadis katsirah, dan telah datang, ya, pembahasan isti'azah ini hadis-hadis yang sangat banyak sebetulnya, ya. Ya tulu zikruha, sangat panjang pembahasannya. Hahuna, maka kita cukupi sampai sini. Wa mautinaha kitabul azkar wa fadail a'mal. Ya, yang lebih jelasnya lagi masalah isti'azah ini dalam kitab al-azkar wa fadailul a'mal, keutamaan ilmu. Jadi cari kitab itu, al-azkar wa fadailul a'mal. Wallahu a'lam, Allah Maha mengetahui. Wa qatrawa an Jibril alaihissalam awwalu ma nazzala bil Qur'an ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amarahu bil isti'azah.
pada awal permulaan turun Quran kepada Rasulullah, malaikat Jibril memerintahkan Nabi untuk isti'azah, membaca ta'awuz. Kama qala Imam Abu Ja'far bin Jarir, sebagaimana dikatakan Imam Abu Ja'far bin Jarir. Hadasana Abu Karib, hadasana Usman bin Sa'id, hadasana Bashar bin Ammarah, hadasana Abu Rawak, Anid Dohak, an Abdullah bin Abbas, qala awalu ma nazala Jibril ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qala awal turun ketika turun Jibril kepada Nabi, ia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, istaiz, berlindunglah pada Allah. Qala astaizu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya, Nabi berkata, aku berlindung pada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Summa qala, kemudian berkata, kul, Jibril berkata, katakanlah hai Muhammad, bismillahirrahmanirrahim. Summa qala, kemudian berkata Nabi, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Qala Abdullah, maka berkata Imam Abdullah, wahya awalu surah anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Imam Abdullah mengatakan inilah awal surat turun, yaitu surat Al-A'la, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, jadi Nabi pun ketika awal turun wahyu disuruh oleh malaikat Jibril untuk membaca isti'azah. Jadi sebelum, ya, umumnya sebelum membaca Quran baru isti'azah dulu, ya. Begitu. Anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bilisanin Jibril, dengan lisannya malaikat Jibril. Wahazal asar gharib, namun hadis ini hadis asar, ya, cukup asing. Wa inna ma zakarnahu liya'rif, sesungguhnya kami menceritakan ini supaya kita sekedar tahu aja. Fa inna fi isnadi, karena sesungguhnya dalam sanatnya dha'fan, ya, lemah. Wa in qata'an, terpotong, ya, rawinya terpotong, ya, ulama-ulamanya siapa aja yang nyampe mengebawa hadis ini, ya. Wallahu a'lam, Allah maha mengetahui. Masalah wa jumhur ulama, adapun jumhur ulama ala anal isti'azah, bahwasanya isti'azah mustahabbatun, hukumnya. Sekarang kita bicara hukumnya. Ya, tadi perdebatan tentang di mana membaca ta'awuznya. Maka hukumnya mustahabbatun, sangat dianjurkan atau sunnah. Membaca ta'awuz hukumnya sunnah. Sebelum baca Quran, sebelum ibadah seperti sholat, hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya. Laisat bimuhtam apa nih? Laisat bimutahtamatin ya'simu tarikuha, ya, tidak terlalu apa dipentingkan, ya, enggak dosa juga meninggalkannya, ya. Bukannya enggak dipentingkan, penting, ya, karena untuk berlindung saja, karena sangat dianjurkan. Wahaka Fakhruddin an Atta bin Abi Rabbah wa wujubuha fi shalah wa kharijaha kullama aradal qiraah. Adapun Imam Fakhruddin mengatakan ini wajib. Kalau Imam Fakhruddin malah justru ngewajibin, ya, gitu. Sebagaimana sholat wajib, ya, juga sama. Di luar sholat pun juga sama, ya, sering-sering berlindung pada Allah. Qala, ia berkata, wa qala Ibnu Sirin, berkata Imam Ibnu Sirin, idza ta'awaz marrotan wahidatan, kalau kamu membaca ta'awuz sekali aja, fi umrihi, pada umurnya, faqad kafa, maka cukup. Ya, jadi seumur hidup boleh, kata Imam Ibnu Sirin, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Seumur hidup besokannya enggak lagi, boleh, kata Imam Ibnu Sirin. Ya, kafa. Fi isqatil wujub, artinya bolehnya jatuh atau gugur kewajibannya. Jadi kalau setiap ibadah lagi nanti enggak baca ta'awuz, ya, enggak dosa, gitu. Jadi cukup sehari. Cuman dianjurkan juga setiap ibadahnya, setiap baca Al-Quran membaca ta'awuz, kata Imam Ibnu Sirin. Wahtaja Fakhruddin li'ato bizahiril ayat.
Dan berhujah Fakhruddin kepada Atta dengan zahir ayatnya, fasta'iz, maka berlindunglah, wahwa amrun zahiruhul wujub. Ini adalah perintah zahirnya yang wajib. Wabi muwazobati Nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha, dan Nabi pun sangat memperhatikan baca ta'awuz ini dalam setiap ibadahnya. Wali annaha tadra'u syarru syaitan, karena dia mengetahui betapa jahatnya setan itu. Pamala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, maka tidak sempurnalah kewajiban kecuali itu bagian dari kewajiban. Artinya karena baca Quran itu wajib, maka apapun yang mendampinginya menjadi wajib, seperti membaca ta'awuz ya. Meskipun hukum asalnya itu sunnah, namun para ulama juga ada yang mendapatkan wajib, tetap wajib. Wali anal isti'azah ahwat wahwa ahadu masalik lil wujub, karena isti'azah itu ya cukup meliputi segala aspek ya, dan ini salah satu jalan kewajiban. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, kanat suwajibatun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini cuma wajib bagi Nabi, kata ulama, sebagian ulama ya, duna ummati, selain bukan umatnya. Wa haka an Malik annahu la ta'awaz fil maktubah, diceritakan Imam Malik itu bahwasanya dia tidak membaca ta'awuz ketika nulis. Wa ta'awuz li qiyami syahr Ramadan, namun membaca ta'awuz isti'azah ketika melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, fi awali lailatin minhu, di awal malamnya. Itu Imam Malik. Masih banyak ya teman-teman, tetap simak terus ya, nikmati terus, beginilah menuntut ilmu agama. Ada masalah lagi. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i fil imla, dalam kitabnya al imla, yajhar bi ta'awuz hukmul jahri bil isti'azah, jelas ya ta'awuz hukumnya. Wa anna asarra wa inna asrun fala yadur, maka sungguhnya ini sangat rahasia, maka tidak begitu berbahaya. Wa qala fil dalam kitab al bitakhir, memilih, li'anahu asaru ibnu Umar wa jaharu Abu Hurairah, bacanya itu maksudnya bahwasannya baca ta'awuz itu sir aja, pelan-pelan, gak usah dikencang-kencangin ya. Namun Ibnu Umar wajaharu Abu Hurairah, Imam Abu Hurairah justru malah ngencengin baca ta'awuz kalau mau sholat ya. Waqtalafa qaulu Syafi'i, Imam Syafi'i berbeda pendapat fima ada rokaatil ula, pada selain rokaat yang pertama ya, ketika mau sholat. Jadi cukup rokaat pertama aja yang baca ta'awuz, rokaat yang kedua ketiganya nggak usah ya ketika baca Al-Fatihah. Hal yustahabu ta'awuz fiha, apakah disunahkan membaca ta'awuz? Ala qaulen, ada dua pendapat. Warajaha adamul istihbab ya, ada yang sependapat tidak disunahkan, wallahu a'lam. Fa iza qala al-mustaiz, apabila orang yang membaca isti'azah itu berkata auzubillahi minasyaitonir rajim, kafazalik, maka cukup. Inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Wa Abi Hanifah wa zada ba'duhum auzubillahi syamil alim, kata Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama kalimat ta'awuz. Wa qala akharun, berkata para ulama yang lain, bal yaqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha huwas samiul alim, ditambahin tuh, innallaha huwas samiul alim. Qalahu as-Suri wal Auza'i wa haka an ba'dihim anahu yaqul asta'izu billahi minasyaitonir rajim limutabaqati amril ayah. Wali hadis ad-Dhahak an Ibni Abbas al-mazkur wal ahadis as-sahihah kama taqaddam aula bil ittiba min haza. Wallahu a'lam. Intinya itu saudara. Masalah lagi. Sumal isti'azah fi sholat, adapun isti'azah di dalam sholat, innamah yalit tilawah, sungguhnya itu ketika membaca tilawah. Wa huwa qaulu Abi Hanifah wa Muhammad wa qaulu Abu Yusuf,
balis sholat, bahkan untuk sholat. Wal hazi ta'awas al ma'mur wa in kana la yaqra, ya. Maka makmum itu baca ta'awus juga, ya. Dan boleh juga nggak baca, nggak apa-apa. Wa ta'awus fil id, dan ta'awus ketika sholat id ba'dal ihram, ketika ihram. Wa qabla takbirul id, dan bahkan sebelum takbir id. Wal jumhur ba'daha qoblal qiraah, dan menurut para ulama setelahnya sebelum membaca, ya, sebelum membaca Al-Fatihah. Wa min lataifil isti'azah, dan dari kelembutan isti'azah nahat taharatun lil fami, ya. Jadi hikmah daripada membaca isti'azah adalah sebagai penyuci mulut, ya. Jadi bukan cuma penutup mulut buat makan, makan buah, enggak. Auzubillah minasyaitonirrajim itu menjadi toharoh lil fami, penyuci mulut. Mimma kana yata'atahu minal lagwi warrafas, karena mulutnya kan sering berkata keji dan kotor, ya. Maka dengan kalimat ta'awus itu menjadi penyucinya. Wa tatayyibu lahu wa tahayyu litilawati kalamillah, dan ini menjadi tatayyib, wangi-wangian nanti di surga untuknya, ya. Wa tahayyu litilawati kalamil, dan penghormatan untuk membaca kalam ilahi, kalam Allah. Wahya isti'anah, yaitu meminta pertolongan billahi kepada Allah, wa tarafalahu bil kudrah, dan mengakui bahwa Allah itu kudrah, maha esa, maha mampu. Walil abdi bidu'fi, dan hanya menghamba karena kita lemah. Wal ajzi, dan lemah. An muqawamah hazal adu, dari melawan musuh ini, al mubin, yang nyata, al batini, yang batin, tidak nampak, alladzi la yaqdir ala man'ihi wa daf'ihi, yang mana kita enggak mampu untuk mencegah dan melawannya, illallah allazi khalaqahu, kecuali Allah yang mana dialah yang menciptakannya. Jadi lawannya yang sanggup itu cuma Allah, karena setan diciptakan oleh Allah. Jadi kita pun memohonnya kepada Allah. Wala yaqbal musonah, maka jangan sampai kita melakukan demokrasi kepada setan. Jangan melakukan apa namanya sih istilahnya, berbuat baik kepada setan, jangan. Wala yadari bil ihsan, jangan berbuat baik sama setan. Bi khilafil adu min nawil insan, kecuali permusuhan terhadap manusia. Kama dalat ala dalik ayatil Quran, sebagaimana ditunjukkan beberapa ayat Quran, fi salasin minal masani, dari 3 ayat yang telah disebutkan, ya. Jangan berantem, ya. Saling bersahabat. Kalau lagi marah ya pura-pura aja nggak marah, pura-pura sabar, ya. Pura-pura jadi teman baik. Qala ta'ala, Allah berfirman, inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, laisa laka alaihim sultan, tidak ada bagi mereka itu kuasa, wa kafa bi rabbika, dan cukuplah bagi Tuhanmu wakila, sebagai wakil. Surat Al-Isra. Wa qad nazala al malaikatu limuqalatil adu al bashari yawma badar, dan para malaikat telah turun untuk memerangi musuh dari kalangan manusia. Wa man qatalahul adu al bashari, barang siapa dibunuh oleh musuh yang bersifat lahiriah, yang berasal dari kalangan manusia, kana syahidan, maka ia meninggal sebagai syahid. Wa man qatal adu al-batini kana taridan, barang siapa dibunuh oleh musuh yang bersifat batinia, yaitu setan, maka dia mati sebagai tarid. Wa man ghalabahul adu az-zahiri kana majuran, dan barang siapa dikalahkan oleh musuh manusia biasa, maka ia akan mendapatkan pahala. Wa man qaharul adu al-batin kana maftunan au mauzuran, dan barang siapa dikalahkan oleh musuh batin setan, maka ia tertipu atau menanggung dosa.
Walamma kana syaitan yarul insan min haitsu la yarahu isti'azu minhu billadzi yarahu wa la yarahu syaitan. Karena syaitan dapat melihat manusia, sedangkan manusia tidak dapat melihatnya. Maka ia memohon perlindungan kepada Rabb yang melihat syaitan dengan syaitan itu tidak melihatnya. Jadi begitu. Selalu membaca isti'azah. Supaya matinya dalam keadaan syahid. Apalagi matinya disebabkan oleh yang musuh tidak terlihat, yaitu syaitan. Ya. Adapun matinya oleh musuh yang terlihat, yaitu orang kafir misalkan, ya, membunuh kita karena kita udah ta'awuz, maka insya Allah mati sebagai syahid. Faslun wal isti'azah, pasal dan isti'azah maknaha artinya ia al-iltija ilallah, meminta perlindungan kepada Allah, wal iltisaq bi janabihi min syarri kulli syarrin, dan berserah diri dari keburukan, dari segala kejahatan. Wal iyas takunu lidaf isyar, dan perlindungan itu fungsinya untuk menolak kejahatan. Wal iyas yakunu li talabi jalabil khair, dan permohonan pertolongan dalam upaya memperoleh kebaikan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi demikianlah penjabaran atau penafsiran daripada isti'azah, membaca auzubillahi minasyaitonirrajim dan hukumnya. Namun umumnya membaca isti'azah di awal, kemudian hukumnya adalah sunnah dan sebagian ulama mengatakan wajib. Namun saya pribadi ya selalu membaca isti'azah setiap mau ibadah. Karena kenapa saya selalu membaca isti'azah? Kapanpun dimanapun kita selalu menempel sama syaitan, yang mana syaitan tidak nampak, tidak terlihat oleh mata kita, dan cuma Allah yang dapat melihatnya. Oleh karenanya kita pun berlindung kepada Allah, yang mana dialah yang menciptakannya, dan dialah yang mampu menolak segala kejahatan daripada syaitan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan manfaat video saya kali ini, ya. Mudah-mudahan selalu bisa diamalkan dalam kehidupan dan aktivitas ibadah kita setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.